Shalom, selamat pagi. Selamat kembali kita berjumpa dalam mesbah doa pagi kita hari ini. Saudara-saudara yang terkasih, yang mengasihi Tuhan Yesus, pada pagi hari ini kita boleh setia mencari wajah Tuhan dengan kita membangun doa pribadi kita sambil kita memuji menyembah Tuhan di dalam mesbah doa pagi ini. Mari saudara, semua anak-anak Tuhan, kita menyembah Tuhan, memuji Tuhan, menyenangkan hatinya sebelum kita beraktivitas. Untuk kita melakukan pekerjaan kita tanggalkan lebih dulu. Mari saudara kita berdoa. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan sorga, puji syukur pagi hari ini kami selalu berterima kasih kepadamu. Engkau selalu Tuhan menuntun, memimpin hari-hari hidup kami, sehingga kami dapat melewati hari-hari hidup kami dengan penuh kemenangan. Dan pagi hari ini kami percaya kami lebih dari pemenang, karena kami akan mencari wajah-Mu. Kami mau terus setia dan terus mengasihi-Mu Tuhan. Dengan kami Tuhan duduk diam di kaki Tuhan seperti Maria, mengambil waktu yang terbaik, yaitu sebelum kami melakukan segala aktivitas kami. Biar Tuhan memberkati ibadah mesbah doa pagi ini, supaya setiap jiwa-jiwa jemaat-Mu, anak-anak-Mu Tuhan, mereka mendapatkan kuasa Tuhan, lawatan Tuhan ketika kami menyembah, memuji-Mu Tuhan, sehingga hadirat Tuhan mengubah hidup kami, memulihkan, menyembuhkan, mengampuni Tuhan segala kelemahan kami, dan memberikan kekuatan untuk kami boleh menjalani hidup dengan kami mengandalkan Tuhan Yesus. Kami tidak izinkan kuasa iblis mengganggu ibadah mesbah doa pagi kami, terlebih mencuri hati pikiran kami untuk jauh daripadamu. Kami patahkan, kami hancurkan dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kusanjung Tuhan namamu Yesus. Kusanjung namamu Yesus ya Tuhan. Ku sembah namamu Tuhan, namamu Tuhan. Engkau yang layak, Engkau layak dipuji, disembah, dimuliakan namamu, dimuliakan selamanya. Mari saudara kita nyanyikan sekali lagi dari awal. Ku sanjung namamu Yesus, amin. Namamu Yesus, ku sembah kau Tuhan, ku sembah selalu namamu, namamu Tuhan, amin. Engkau layak dipuji, disembah, dimuliakan selamanya. Katakan, sungguh ku tak layak, sungguh ku tak layak menerima semua kebaikan-Mu, terima semuanya, amin. Segala kebaikan-Mu dalam hidupku, amin Tuhan. Kau menerimaku apa adanya, apa adanya. Terima kasih Tuhan. Ampunan-Mu sempurna di dalam kehidupanku. Oh, ku sanjung namamu Yesus di atas segalanya, amin. Ku sanjung namamu Yesus. Mari kita sembah Tuhan dengan segenap hati. Sembah namamu Tuhan, Engkau layak dipuji, disembah, dimuliakan namamu, dimuliakan selamanya. Katakan, sungguh kau tak layak, ku tak layak, tak layak menerima semua kebaikan-Mu, terima semuanya. Segala kebaikan-Mu di dalam hidup kami, dalam hidupku. Kau menerimaku apa adanya, amin. Apa adanya. Pengampunan-Mu sempurna, pengampunan-Mu sempurna di dalam kehidupanku. Sungguh ku tak layak ya Tuhan, ku tak layak, amin Tuhan, menerima semua. Terima kasih buat segala kebaikan-Mu, segala kebaikan-Mu dalam hidup kami, hidupku.
dalam kehidupan. Sekali lagi katakan, kau sungguh tak layak, ku tak layak menerima semua kebaikan-Mu Tuhan. Terima semuanya ya Bapa, dalam kebaikan-Mu dalam hidupku. Kau menerimaku apa adanya Tuhan. Terima kasih Bapa, amin, haleluya. Pengampunan-Mu sempurna di dalam kehidupanku. Pengampunan-Mu sempurna Tuhan, pengampunan-Mu sempurna di dalam kehidupanku. Mari kita sembah Tuhan, ucapkan syukur-Mu kepada Tuhan. Dia yang telah selamatkan hidup kita, Dia yang telah menolong hidup kita, memberi jalan keluar, kemenangan, penyertaan-Nya. Dia yang menyembuhkan kita, Dia yang memberikan kita kekuatan yang baru. Mari sembah dengan segenap hati dan cinta-Mu. Berikan yang terbaik, oh persembahan-Mu kepada Tuhan Yesus. Haleluya Bapa, terima kasih. Terima kasih Tuhan, haleluya Engkau baik Tuhan. Ku ucapkan syukurku, Kau berikan pengampunan-Mu sempurna. Kau mati di kayu salib menderita bagi kami. Kau menerima kami apa adanya. Kau tebus dosa hidup kami, oh di kayu salib. Pengorbanan-Mu sempurna, pengampunan-Mu sempurna. Tak ada yang seperti Engkau, Allah yang hidup, Yesus Tuhan yang mengasihi kami. Tak kami berikan hidup kami untuk kehidupan yang lain selain membalas kebaikan-Mu, kasih-Mu, mengasihi-Mu lebih lagi. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Pengampunan-Mu sempurna, pengorbanan-Mu sempurna. Hidup kami boleh berharga di mata-Mu Tuhan, sehingga kami selalu ada Tuhan. Oh hidup ini Tuhan, dengan tidak kekurangan suatu apapun, semua karena anugerah-Mu. Biarlah kami mau membalas kebaikan Tuhan, dengan kami mencari wajah-Mu, dengan kami mengucap syukur lewat ibadah mesbah doa pagi kami. Kami boleh mengambil kesempatan untuk mengucap syukur, membalas kebaikan-Mu, memuji menyembah-Mu. Serta biarlah terus kami Tuhan mau mendengar suara-Mu Tuhan. Oh Bapa, dengan firman-Mu membuat kami Tuhan mengalami jamahan Tuhan, mengalami pengampunan, mengalami berkat Tuhan, kekuatan yang baru. Karena hanya Engkau Tuhan Yesus, sumber kebahagiaan kami, sumber kekuatan kami. Terima kasih Tuhan, kami mau nyanyikan sekali lagi bersama dengan anak-anak-Mu Tuhan, sehingga menjadi kekuatan buat kami untuk hari ini. Selalu ada mujizat pasti di dalam kehidupan kami yang percaya kepadamu. Untuk itu kami tidak mau ragukan Tuhan segala kebaikan-Mu. Kami mau menyanyikan ini, mengucap syukur, dan kami imani bahwa Engkau segalanya dalam hidup kami. Selalu ada mujizat, selalu ada jalan. Kuasa Tuhan tidak pernah berubah untuk kami yang percaya kepadamu Tuhan Yesus. Haleluya. Oh terima kasih Bapa. Haleluya Bapa, selalu ada mujizat. Selalu ada mujizat, selalu ada jalan. Ya kami yang percaya kepadamu, selalu ada kemenangan bagi yang percaya kepadamu. Bagi yang percaya, kami mau katakan sekali lagi, selalu ada mujizat, lalu ada mujizat, selalu ada jalan. Amin Tuhan. Selalu ada bagi yang percaya. Kami mau katakan kuasa
kuasa-Mu tetap sama Tuhan. Sembuh tetap sama, dulu sekarang tak pernah berubah. Amin Tuhan. Dulu sekarang dan selamanya. Amin Bapa, haleluya. Mujizat-Mu pun selalu nyata bagi kami yang percaya. Bagi yang percaya, kuasa-Mu tetap sama, sembuh tetap sama. Sebab itu kami nyanyikan dengan penuh iman. Dulu, sekarang, dan selamanya. Amin, amin Bapa. Mujizat-Mu pun selalu nyata bagi yang percaya, bagi yang percaya, bagi yang percaya, bagi yang percaya katakan, bagi yang percaya. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Kembali kami datang merendahkan hati di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih buat pagi hari ini. Kami mau dengarkan kebenaran firman-Mu. Berdoa biar Roh Kudus Tuhan yang boleh memeteraikan firman Tuhan di dalam hati kami, sehingga firman Tuhan itu boleh melekat dalam hati kami dan boleh bertumbuh di dalam iman kami kepadamu ya Tuhan Yesus. Senantiasa teguh di dalam Engkau dan tidak goyah oleh karena kesusahan-kesusahan hidup ini. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengalaskan doa kami. Haleluya, haleluya. Amin, amin. Ya, shalom saudara, selamat pagi. Selamat kita bertemu kembali di dalam mesbah doa pagi. Ya, saudara, firman Tuhan pada pagi hari ini dengan tema miliki batin yang teguh, ya. Miliki batin yang teguh, ya. Saudara, firman Tuhan mengatakan di dalam 1 Tesalonika 3 ayat yang ketiga, firman Tuhan katakan supaya kita tidak menjadi goyah atau goncang iman kita oleh karena kesusahan hidup di dunia ini, ya. Supaya kita tidak goyah, ya, dalam menghadapi setiap pergumulan hidup, ya. Iman kita tidak goyah. Saudara dan saya jangan tawar hati, ya, apalagi kita goyah atau meninggalkan Tuhan, ya saudara, oleh karena kesusahan hidup ini, ya. Namun sebaliknya kita harus meneguhkan hati saudara dan saya sehingga kita boleh mengalami kemenangan di dalam setiap persoalan kehidupan. Kita boleh mengalami kuasa dan mukjizat Tuhan, ya saudara, di dalam kehidupan saudara dan saya, ya. Nah saudara, kita akan mengangkat satu tema, saudara, miliki batin yang teguh, ya. Saya akan bacakan dalam 1 Samuel 30 ayat yang ke-6, ya. Dan Daud sangat terjepit karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Seluruh rakyat itu telah pedih hati, masing-masing karena anaknya laki-laki dan perempuan. Tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan, ya. Saudara, saat Daud beserta dengan orang-orangnya, saudara, kembali ke Siklak, ya saudara, maka kota Siklak itu dibakar oleh musuh. Bahkan saudara, perempuan atau istri-istri mereka, saudara, ya, Daud dan para rombongannya serta anak-anak mereka itu ditawan oleh musuh, yaitu saudara orang Amalek, ya, orang Amalek. Sehingga pada saat mereka kembali ke Siklak, saudara, maka saudara mereka mendapati kota sudah terbakar dan saudara,
para anak dan para istri mereka telah ditawan oleh orang Amalek, ya. Saudara, mereka semua sangat sedih, ya. Mereka semua sangat hancur hatinya, sehingga saudara, mereka ya mengalami satu kepedihan hati, ya. Mereka menangis, semua rakyat menangis, ya. Bahkan dikatakan kedua istri daripada Daud itu juga ditawan oleh musuh, yaitu orang Amalek, ya. Dan Daud sangat terjepit, bahkan saudara, rakyat itu menyalahkan Daud dan hendak melempari dia dengan batu, ya. Nah, saudara, bayangkan apa yang kita saudara alami kalau kita mengalami seperti ini, ya, dalam keadaan yang tertekan, dalam keadaan yang terjepit, ya. Saudara, mungkin kita bisa putus asa, ya, atau kita mengambil jalan pintas, ya, menurut pengertian kita sendiri, ya, saudara. Namun saudara, apa yang dilakukan oleh Daud, ya, maka firman Tuhan katakan Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan, ya. Saudara, untuk memiliki batin yang teguh, hati yang teguh, maka saat kita diperhadapkan dengan suatu persoalan yang begitu besar, ya, yang seakan-akan bertubi-tubi datang, saudara, menimpa saudara dan saya, ya, maka satu hal pertama yang harus kita lakukan adalah kita menguatkan kepercayaan kita kepada Tuhan, ya. Saudara, di dalam perjanjian baru juga hal ini dialami oleh saudara seorang pegawai istana yang datang kepada Yesus saat memohon anaknya, kesembuhan bagi anaknya yang satu-satunya yang berumur 12 tahun. Namun dalam perjalanannya ternyata saudara didengarlah kabar dari saudaranya bahwa anaknya yang sakit parah tersebut sudah mati, ya. Saudara, apa yang Yesus katakan kepada pegawai istana itu, ya, Tuhan katakan bahwa percayalah, jangan takut, percaya, ya, tetapi percaya saja, ya. Saudara, Tuhan menguatkan hati saudara daripada pegawai istana tersebut, ya, dengan mengatakan jangan takut, percaya saja, ya. Untuk memiliki hati yang teguh, maka kita harus percaya kepada Tuhan seperti juga Daud. Ia menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan, ya. Saudara, apa yang dilakukan oleh Daud di ayat yang ke-7? Lalu Daud memberi perintah kepada Imam Abyatar bin Ahimelek, bawalah efod itu kepadaku. Maka Abyatar membawa efod itu kepada Daud. Kemudian bertanyalah Daud kepada Tuhan, katanya, haruskah aku mengejar gerombolan itu? Dapatkah mereka kususul? Dan ia berfirman kepadanya, kejarlah, sebab sesungguhnya engkau akan dapat menyusul mereka dan melepaskan para tawanan, ya. Saudara, bagi manusia nampaknya mustahil bahwa saudara Daud dan para gerombolannya dapat menyusul musuh yang sudah menawan istri dan anak-anak mereka. Karena sudah 3 hari, setelah 3 hari Daud dan rombongannya datang ke Siklag, saudara, kota itu sudah terbakar. Namun saudara, bagaimana cara Tuhan untuk menolong saudara dan saya, ya, semua tidak ada yang mustahil bagi Tuhan, ya. Saudara, Tuhan dapat melakukannya bagi saudara dan saya, ya. Yang dilakukan oleh Daud, saudara, ialah dia mencari Tuhan, ya. Dia mencari Tuhan, ya. Dan bukan hanya dia mencari Tuhan, tetapi dia meminta pimpinan daripada Tuhan, ya, bimbingan daripada Tuhan. Dia bertanya, apakah aku dan rombonganku dapat mengejar musuh yang telah menawan istri dan anak-anak mereka, ya. Maka Tuhan katakan, kejarlah, engkau dapat, ya, engkau akan dapat menyusul mereka dan melepaskan para tawanan, ya. Saudara, maka di ayat yang ke-9 dikatakan, lalu pergilah Daud beserta
ke-600 orang yang bersama dengan dia, dan sampailah mereka ke sungai Besor, sementara orang-orang yang mau tinggal di belakang berhenti di sana. Maka Daud melanjutkan pengejarannya beserta 400 orang. 200 orang yang terlalu lelah untuk menyeberangi sungai Besor itu berhenti di sana. Ya, saudara, walaupun secara jumlah ya Daud ya tadinya 600 orang yang mengikutinya untuk mengejar musuh, namun ada 200 orang yang kelelahan pada saat mereka menyeberang ke sungai Besor, saudara ya. Kemudian Daud meninggalkan mereka dan Daud melanjutkan pengejarannya dengan ke-400 orang pengikutnya ya. Secara manusia, saudara, tidak mungkin Daud bisa menang ya menghadapi jumlah orang Amalek yang begitu besar ya. Namun hatinya percaya kepada Tuhan. Saudara, perkataan Tuhan ya, saudara, firman Tuhan, sehingga saudara walaupun saudara jumlah pengikutnya berkurang menjadi 400 orang, dia tetap mengejar musuhnya ya. Nah saudara, firman Tuhan katakan, kemudian mereka menemui seorang Mesir di padang, lalu membawanya kepada Daud. Mereka memberi dia roti, lalu makanlah ia. Kemudian mereka memberi dia minum air dan memberikan kepada sepotong kue ara dan 2 buah kue kismis. Dan setelah dimakannya ia segar kembali, sebab ia tidak makan dan minum selama 3 hari 3 malam. Kemudian bertanyalah Daud kepadanya, "Budak siapakah engkau? Dari manakah engkau?" Jawabnya, "Aku ini seorang pemuda Mesir, budak punyaan orang Amalek. Tuanku meninggalkan aku karena 3 hari yang lalu aku sakit. Kami telah menyerbu tanah Negeb orang Kreti dan daerah Yehuda, dan tanah Negeb Kaleb dan Siklak telah kami bakar habis." Daud bertanya kepadanya, "Dapatkah engkau menunjukkan jalan kepadaku ke gerombolan itu?" Katanya, "Bersumpahlah kepadaku demi Allah bahwa engkau tidak akan membunuh aku dan tidak akan menyerahkan aku ke dalam tangan tuanku itu. Maka aku akan menunjukkan jalan kepadamu kepada gerombolan itu." Ia menunjuk jalan kepada Daud ke sana, dan tampaklah orang-orang itu berpencar-pencar di atas seluruh daerah itu, sambil makan, minum, dan mengadakan perayaan karena penjarahan yang besar yang telah dirampas mereka dari tanah orang Filistin dan dari tanah Yehuda. Saudara, kita lihat bagaimana campur tangan Tuhan terhadap Daud ya dan para rombongannya. Ya, bagaimana Tuhan memimpin mereka untuk mempertemukan saudara ya dengan orang Amalek, yaitu musuh mereka yang telah menawan istri dan anak-anak mereka ya. Nah saudara, inilah yang akan kita alami apabila saudara dan saya mengandalkan Tuhan ya. Pada saat kita mengalami keadaan yang terjepit, kita tidak mampu berbuat apapun, kita boleh saudara menguatkan kepercayaan kita kepada Tuhan seperti yang dilakukan oleh Daud. Kemudian ia mencari Tuhan dan saudara, dan ia meminta bimbingan dan petunjuk Tuhan ya, agar Tuhan menuntun di dalam perjalanannya untuk mengejar orang Amalek itu. Saudara, Tuhan mempertemukan seorang yang ditinggal oleh orang-orang Amalek oleh karena ia sakit ya saudara, dan ia dipakai oleh Tuhan untuk memberikan petunjuk jalan sehingga Daud dan rombongannya bertemu dengan musuh mereka ya. Saudara, inilah cara Tuhan. Apabila kita mengandalkan Tuhan, Tuhan akan buka jalan saudara ya, dari satu penyelesaian ke penyelesaian yang lain. Tuhan kasih kita kekuatan, Tuhan akan buka jalan keluar dan kepada saudara dan saya apabila kita mengandalkan Tuhan ya, menaruh harap kepada Tuhan ya. Nah saudara, firman Tuhan katakan ayat 17, "Dan pada keesokan harinya Daud menghancurkan mereka dari pagi-pagi buta sampai matahari terbenam. Tidak ada seorang pun dari mereka yang lolos kecuali 400 orang muda yang melarikan diri dengan menunggang unta. Daud melepaskan semua apa yang dirampas oleh orang Amalek itu
juga kedua istrinya dapat dilepaskan Daud. Tidak ada yang hilang pada mereka, dari hal yang kecil sampai hal yang besar, sampai anak-anak laki-laki dan anak perempuan, dan dari jaran sampai segala sesuatu yang telah dirampas mereka, semuanya itu dibawa Daud kembali. Ya, saudara, kalau Tuhan beserta dengan kita, maka Tuhan akan memberikan kita kemenangan, saudara ya. Apapun masalah persoalan yang begitu besar yang kita hadapi, yang nampaknya bagi manusia mustahil, namun tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Apabila kita menaruh percaya kepada Tuhan dan mengandalkan Tuhan di dalam segala hal, ya, kita boleh percaya kepada Tuhan dengan sepenuh hati, ya. Nah, saudara, ya, Daud mengambil segala kambing domba, ya, lembu, semuanya digiring mereka di hadapan Ester, berkata, inilah jaran Daud. Ketika Daud sampai kepada ke-200 orang yang telah terlalu lelah untuk mengikuti Daud, yang telah dibiarkannya tinggal di dekat sungai Besor, maka keluarlah orang ini menyongsong Daud dan menyongsong rakyat yang bersama dengan dia. Daud mendekati orang-orang itu dan memberi salam kepada mereka. Kemudian mulailah berbicara semua orang jahat dan orang dursila di antara orang-orang yang ikut pergi bersama dengan Daud. Katanya, karena mereka tidak ikut pergi bersama dengan kita, janganlah kita berikan kepada mereka apa dari jarahan yang kita selamatkan itu, kecuali kepada masing-masing mereka istri dan anak-anaknya itu boleh mereka bawa, dan biarlah mereka pergi. Tapi Daud berkata, janganlah kamu saudara-saudaraku berbuat demikian dengan apa yang diberikan Tuhan kepada kita, sebab ia telah melindungi kita dan menyerahkan ke dalam tangan kita gerombolan yang menyerang kita. Ya, saudara, ya, Daud menyadari bahwa kemenangannya bukanlah hasil daripada kekuatannya, tetapi hasil dari pertolongan Tuhan. Ya, karena tangan Tuhan yang menolong ya mereka, saudara, sehingga Daud pun, saudara, ya, memberikan pengampunan kepada saudara orang-orang yang telah meninggalkan saudara, ya, Daud beserta 400 orang yang bertempur, ya, sehingga saudara kita lihat bagaimana Daud tidak membiarkan dirinya dikuasai oleh kemarahan, ya. Dia memberikan pengampunan. Banyak orang yang mungkin membuat kita kecewa, saudara, ya, terutama saat kita berada di tengah masalah, ya. Harusnya mereka mendukung kita, namun saudara, kita nggak perlu kecewa seperti Daud. Karena saudara, kita tidak mengandalkan manusia, kita mengandalkan Tuhan, ya. Dan orang yang mengandalkan Tuhan pada akhirnya dia akan menjadi pemenang di dalam menghadapi setiap pergumulan hidup. Saudara, inilah firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan boleh mengokohkan dan menguatkan iman kita, sehingga iman kita menjadi kuat di dalam Tuhan, ya. Kita boleh mengalami kemenangan. Kita akan nyanyikan pujian, selalu ada mukjizat, selalu ada kemenangan bagi yang percaya kepada Tuhan. Selalu ada mukjizat, selalu ada jalan, selalu ada kemenangan bagi yang percaya. Kuasamu tetap sama, dulu, sekarang, dan selamanya. Mukjizatmu pun selalu nyata bagi yang percaya, bagi yang percaya, bagi yang percaya, bagi yang percaya, bagi yang percaya. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Selalu ada kemenangan, selalu ada jalan bagi kami yang percaya kepada Tuhan. Saudara yang mengalami kelemahan, teguhkan hatimu, kuatkan imanmu,
kepada Tuhan. Jangan lihat masalahmu, tapi pandang Tuhan yang besar, yang mampu menolong hidup saudara dan saya, apapun yang menjadi pergumulan hidupmu. Percaya, Tuhan kuasanya tetap sama, dulu, sekarang maupun selama-lamanya. Ya, tanpa iman tidak mungkin kita berkenan di hadapan Tuhan. Tanpa iman, jangan berharap kita boleh mengalami kuasa mukjizat Tuhan. Namun sebaliknya, apabila kita menaruh percaya penuh kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan, maka Tuhan akan memimpin hidup saudara dan saya, sehingga engkau akan mengalami kemenangan, engkau akan mengalami damai, sukacita, mengalami kuasa dan mukjizat Tuhan dalam hidup kita. Tuhan, kami berdoa, kuatkan hati setiap kami yang mengikuti Mesbah Doa pagi ini. Mungkin kami mengalami pergumulan dalam kehidupan, baik sakit penyakit, baik dalam kehidupan rumah tangga, baik dalam pekerjaan ya Tuhan, baik dalam hubungan kami dengan sesama, baik masalah ekonomi kami ya Tuhan, apapun yang menjadi pergumulan kami. Tuhan, kami mau menguatkan hati kami kepadamu ya Tuhan, menguatkan kepercayaan kami kepadamu, mengandalkan Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, kami pegang janji-Mu ya Tuhan di dalam kehidupan kami, karena Engkau yang berjanji setia. Ampuni segala dosa dan pelanggaran kami, agar hidup kami boleh layak dan berkenan di hadapan Tuhan. Yang sakit saat ini, oleh karena iman percaya kami kepadamu, kami sudah disembuhkan. Yang lemah sudah dikuatkan, yang susah sudah dihiburkan oleh firman-Mu Tuhan. Demikian juga kami Tuhan buka jalan dalam pekerjaan kami, dalam usaha kami ya Tuhan. Tuhan yang buka jalan dalam Tuhan pergumulan-pergumulan yang kami hadapi. Kami percaya tangan Tuhan akan menolong atas kami, dan kami percaya kami akan mengalami kemenangan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih, ini doa kami di hadapan-Mu. Kami berdoa bagi bangsa negara kami. Tuhan, kami berdoa Tuhan curahkan roh pertobatan bagi bangsa ini di dalam nama, sehingga banyak jiwa diselamatkan. Demikian juga menghadapi keadaan Tuhan COVID-19 ini, kami berdoa supaya keadaan dunia ini maupun bangsa kami khususnya Tuhan, sehingga COVID ini boleh menjadi endemi ya Tuhan, sehingga kami tidak perlu takut lagi, karena kami mengandalkan Tuhan. Kami dapat beraktivitas ya Tuhan seperti semula, dan kami berdoa Tuhan, biarlah belas kasihan Tuhan atas kami Tuhan, sehingga perlindungan-Mu, pagar perlindungan-Mu ada pada setiap kami anak-anak-Mu, penyertaan-Mu di masa-masa yang sukar ini ya Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengalaskan doa kami dan kami bersyukur. Saudara, angkatlah hatimu, terima berkat Tuhan. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa, cinta kasih yang kekal dari Tuhan kita Yesus Kristus, penghiburan, pertolongan dan penyertaan Roh Kudus menyertai saudara dan saya mulai saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi, selamat beraktivitas saudara. Shalom.